Baik, jadi materi lanjutannya yaitu metode mempelajari Alkitab, disingkat dengan MMA atau disebut dengan hermeneutik. Ada lagi PPA, pedoman ya, pemahaman Alkitab. Tapi di sini kita MMA. Jadi nanti baru sering saya sebut nanti singkatan MMA. Jadi udah mengerti apa sih MMA? Ya, sudah tahu. MMA berarti metode mempelajari Alkitab. Alkitab. Alkitab, hermeneutik. Oke. Ya, jadi metode pemahaman Alkitab ada dua cara mempelajari Alkitab. Ya, ada dua cara mempelajari Alkitab. Umumnya ada dua cara. Mungkin ada cara-cara yang lain, tapi di kelas ini ya saya akan jelaskan dua, ya, yaitu dengan cara deduktif ya, dan cara induktif. Ya, induktif. Oke, nah sekarang cara yang pertama itu adalah cara deduktif. Apakah suara saya jelas? Atau Jelas, Pak. perlu teriak? Jelas, Pak. Baik. Apa itu cara deduktif? Yaitu cara penafsiran Alkitab sudah mempunyai kesimpulan lebih dahulu atau kesimpulan tertentu lebih dahulu, ya, baru ia mempelajari Alkitab. Yang lagi ini penting, tolong diperhatikan ya. Nah, sudah mempunyai kesimpulan tertentu sebelum ia mempelajari Alkitab. Nah, setelah itu baru dia menyelidiki Alkitab dengan tujuan apa? Ya, untuk mencari ayat-ayat yang mendukung kesimpulannya. Contoh ini ya, contoh misalnya ini ya. Ya, ada seorang pengkhotbah. Di dalam pengalaman hidupnya dia sudah sukses, berhasil, berprestasi. Ya, lalu cari ayat Alkitab yang mendukung. Ya, mendukung mengapa dia sukses berhasil, dicari ayat Alkitabnya baru dikhotbahkan. Nah, itu ya. Nah, jadi itu. Nah, coba di sini ada contoh dua ini, ya, contoh dari dari dunia medis dan juga dari Alkitab. Ya, kalau dari dunia medis ini maksudnya apa? Jadi gini, ketika seseorang pasien konsultasi kepada seorang dokter, pasiennya disuruh duduk, lalu dokternya langsung mengasih tahu, ya, sakitmu adalah ini, yaitu sakitmu itu adalah kutil, kurang teliti. Maka dikasihlah obat yang berhubungan dengan kutil, kan? Ya, tanpa didiagnosa, tapi sudah punya kesimpulan. Baru dicari apa sih ayat yang obat dengan yang cocok, yang tepat dengan kutil, kan gitu ya. Nah, jadi tanpa diagnosa, tanpa ditanya-tanya, hanya dilihat, dia mati sejenak, wah kamu ini sakitnya itu kutil, langsung dicari obat kutil, ya gitu ya. Ngerti ya? Sederhananya begitu. Nah, kalau dari Alkitab berarti seperti tadi, ya seperti tadi. Ya, dia sudah punya kesimpulan tertentu, sudah punya ide tertentu, baru dia cari ayat Alkitabnya. Misalnya idenya ini, ya idenya yaitu mencari pasangan hidup, ya mencari pasangan hidup. Nah, dia udah punya ide. Ya, sudah punya ide baru dicari mana ayat Alkitabnya berhubungan dengan apa namanya mencari pasangan hidup. Nah, dicari. Jadi ingat ya, ide dulu baru dicari ayat Alkitab. Ya, sudah menentukan sesuatu idenya atau kesimpulannya baru mencari ayat Alkitab, ayat pendukungnya. Ya, itu namanya deduktif. Ini penting supaya bisa membedakan dengan yang kedua. Ya, yang kedua yaitu cara induktif. Ya, cara induktif. Apa itu cara induktif? Cara induktif itu adalah penafsir terlebih dahulu mencari apa? Datanya, faktanya di Alkitab. Ya, jadi lebih dahulu mencari data dan fakta Alkitab, kemudian baru menarik kesimpulan. Berdasarkan apa kesimpulannya? Berdasarkan fakta dan data yang sudah ditemukan dalam Alkitab. Berarti ini apa? Kebalikan yang tadi, ya. Jadi kebalikan yang tadi, ya. Nah, ini sudah jelas. Misalnya contoh ini masih sama, contoh yang sama dari dunia medis dan juga dari Alkitab. Nah, kalau dari dunia medis, ya kembali seorang dokter ketemu dengan pasiennya disilakan duduk, lalu dokternya sebelum memberikan obat
diagnosa dulu, ditanya-tanya dulu, ya. Apa yang kamu rasakan? Kepalanya sebelah pusing, Pak. Ya, kadang-kadang perutnya juga ikut pusing, Pak. Ya kan? Nah, oh, kok ke perut ikut pusing? Nah, itulah Pak, aneh penyakitnya. Ya. Lalu udah berapa lama kamu rasakan seperti itu? Aduh, udah 2 hari, 3 hari. Terus bagaimana dengan nafsu makannya? Aduh, saya sudah nggak suka makan, Pak. Nggak ada rasa. Wah, jangan-jangan kamu COVID ini. Nah, gitu ya. Nah, nggak ada rasa lagi makan, nggak ada, minum pun malas. Nah, diagnosa terus, dia ditanya-tanya terus. Akhirnya ketemu. Waduh, kamu ini ternyata gejala COVID. Kalau itu segera kamu dilarikan. Nah, di rumah sakit harus dirawat. Nah, gitu. Ditanganilah dengan tepat. Itu ya. Jadi diselidiki dulu, diobservasi dulu ya. Ya, didiagnosa dulu. Baru punya kesimpulan, ternyata kamu COVID-19. Gitu ya. Baru ditangani pengobatannya. Ya, pengobatannya. Nah, kalau dari Alkitab bagaimana? Nah, dari Alkitab. Jadi cari dulu satu nas Alkitab, ya nas Alkitab, ya ditentukan nasnya, ya ditentukan perikopnya, ditentukan ayatnya yang mana, cari datanya, cari faktanya sesuai dengan maksud dari penulis. Setelah menemukan data dan fakta itu baru dia tarik kesimpulan. Gitu. Oh, kesimpulan. Oh, ternyata kita ini setelah saya selidiki Alkitab ini, kita ini adalah bait Roh Kudus. Nah, mengapa kita dikatakan bait Roh Kudus? Ya, karena ada Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Kita tidak bukan lagi miliknya Tuhan, milik diri sendiri, sudah menjadi milik Tuhan. Nah, gitu. Baru ada kesimpulan. Ya, kesimpulan. Mudeng nggak ini? Siapa itu yang jalan-jalan di belakangmu itu berarti? Ya, Joanna, Pak. ya, jangan jalan-jalan lah ya. Oke, baik. Jadi udah mudah belum? Kalau diringkas begini perbedaannya, ringkasannya gini, ringkasannya tolong diperhatikan ya. Deduktif dan induktif. Jadi deduktif itu kalau disederhanakan sudah ada ide atau kesimpulan baru cari fakta-faktanya. Ya, yang mendukung ide dan pernyataannya itu. Cari data-data Alkitabnya, ya. Tapi kalau induktif beda, sebaliknya justru cari data dulu, fakta dulu, baru ada ide muncul atau kesimpulan. Nah, ini ya. Sudah bisa bedakan dua-duanya, deduktif dan induktif? Sudah? Sudah, Bisa, Pak. Ada yang belum? Bisa, Jujur. Pak. Kalau ada yang belum, jujurlah padaku, ya. Ada? Hah? Tidak ada. Semua sudah paham ya? Oke lah ya. Terima kasih untuk kejujuranmu ya. Itu menggentarkan hatiku kalau engkau jujur ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Baik, sekarang kita mau perhatikan bersama-sama. Ya, perhatikan. Ingatlah bahwa hermeneutik merupakan langkah pertama eksegese dan eksposisi, sehingga cara yang tepat adalah dengan menggunakan metode apa? Metode apa? Induktif. Ya, metode induktif itu adalah cara yang paling tepat untuk melakukan eksegese dan eksposisi. Nah, mengapa banyak ajaran sesat sekarang ini, khotbah-khotbah kemakmuran, khotbah-khotbah yang isinya hanya praktis-praktis saja, hanya membuat tertawa-tertawa saja, ya kan tidak salah kalau tertawa, ya kan? Mengapa? Karena hanya menggunakan metode deduktif, ya deduktif. Nah itu. Nah, banyakkan pengajar-pengajar sesat ataupun ajaran sesat ya dari Alkitab, ya mereka menggunakan Alkitab. Bukan masalah Alkitab digunakan atau tidak, tapi bagaimana menafsirkannya. Nah, karena menggunakan deduktif, mencopot ayat sana, copot ayat sini, tidak melihat konteksnya, tidak melihat latar belakangnya. Nah, ini baru-baru ini saya lagi koreksi nih di Facebook, banyak orang mencopot-copot Alkitab. Ya, saya tegur ya. Ya, ada namanya Amang, itu si Amang Pak Maruli Siahaan, enggak tahu si Preti kenal nggak itu ya. Nah itu ya. Koreksi hamba Tuhan terus, tapi tidak melihat ayat itu. Konteksnya untuk siapa, berbicara kepada siapa, bagaimana aplikasinya sekarang, kan gitu ya. Nah ini mengapa? Karena menggunakan deduktif, bukan metode induktif. Dia udah langsung punya kesimpulan. Oh, hamba Tuhan ini seperti ini, cari ayatnya yang mana. Nah itu.
ya itu bisa salah, bisa keliru, ya. Tapi tidak selamanya itu salah, bisa saja ada kebenaran, ya. Ada kebenarannya, tidak totalitas itu salah, deduktif itu tidak, ya. Ya, tidak, ya, oke ya. Nah, jadi metode induktif yang kita gunakan di hermeneutik ini, ya. Ya, jadi pendekatan yang memakai metode induktif itu merupakan apa? Ya, merupakan cara mempelajari Alkitab yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, metode induktif itu adalah cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Mengapa? Karena metode ini merupakan kesimpulan dari apa? Dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri di dalam Alkitab, bukan apa yang kita katakan, bukan apa yang kita maksudkan, tapi apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Ya, apa yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Oke, tuh ya, dia punya semangat tuh buka Alkitab itu. Kalian harus lebih semangat dari dia ya. Oke, yang buka Holy Bible dia ya. Oke, nah lanjutkan. Sekarang sebelum ke kenapa begini? Kenapa ke sini ya? Kok bisa jadi begini? Bentar. Oke, sudah muncul ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Sekarang saya coba ya untuk mengulang kembali ya, mengulang kembali. Ya. Siapa yang mencoba? Ada dua cara memahami Alkitab, yaitu metode deduktif, induktif. Metode deduktif adalah bla bla bla, induktif adalah bla bla bla. Siapa mencoba? Saya Pak Preti. Silakan, Preti. Ada dua cara mempelajari Alkitab. Yang pertama adalah cara deduktif, di mana seorang penafsir Alkitab mempunyai kesimpulan terlebih dahulu, baru ia mempelajari Alkitab atau menyelidiki Alkitab dengan tujuan mencari-cari Alkitab yang mendukung kesimpulan yang didapat tersebut. Contohnya dari dunia medis dan dari Alkitab. Nah, lalu yang kedua, cara induktif, di mana seorang penafsir terlebih dahulu mencari fakta yang terdapat di dalam Alkitab. Kemudian dia menarik kesimpulan dari fakta atau data yang ditemukan di dalam Alkitab tersebut. Contohnya tadi sama dengan dari dunia medis dan dari Alkitab. Jadi secara ringkas, deduktif itu bisa kita pahami bahwa ide dulu baru fakta, sedangkan induktif fakta dulu baru ide atau kesimpulan. Kayak gitu, Pak. Ya, terus lanjut. Lalu yang digunakan yang lebih dipertanggungjawabkan metode mana? Apa Pak, nggak kedengaran suaranya, Pak? Dari dua itu, metode mana yang lebih baik digunakan atau yang lebih banyak bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan? Dari kedua metode ini yang lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itu yaitu metode induktif. Karena dalam mempelajari hermeneutik merupakan langkah yang pertama adalah eksegese dan eksposisi, di mana langkah ini lebih tepat dengan menggunakan metode induktif. Nah, cara mempelajari Alkitab yang paling dapat dipertanggungjawabkan ya melalui induktif tersebut ya, sekalipun tidak sepenuhnya salah cara deduktif tersebut, tetapi lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang metode induktif tadi, Pak. Karena kenapa? Kesimpulan dari apa yang dinyatakan Allah sendiri di dalam Alkitab. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, mantap, Preti. Ayo, siapa lagi yang mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan, Franky. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, dalam memahami metode Alkitab atau MMA tadi, metode pemahaman Alkitab ada dua cara. Yang pertama, yaitu cara deduktif. Di mana cara deduktif ini adalah seorang penafsir Alkitab
sudah mempunyai kesimpulan ide-ide tertentu sebelum ia mempelajari Alkitab itu. Contohnya kayak tadi, contohnya kayak dunia medis, seperti seorang dokter dan pasien. Dokter tidak lagi melakukan diagnosa lagi, dia langsung memeriksa pasien yang diperiksanya tadi. Sehingga dengan kesimpulan yang dia periksa, sehingga penyakit yang dia alami, contohnya kayak tadi kutil kurang teliti, sehingga itulah data yang dia berikan kepada pasien tersebut. Kemudian contohnya di dalam Alkitab itu seperti contohnya kayak kita mencari jodoh, ide dulu untuk mencari jodoh, kita kemudian mencari ayat-ayat Alkitab bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi kita, mencari ayat-ayat Alkitab. Kemudian cara induktif adalah di mana seorang penafsir sudah mempunyai data-data atau fakta-fakta, kemudian ia menarik kesimpulan. Contohnya kayak tadi dari dunia medis, dokter sama pasien itu, dokter terlebih dahulu menanyakan setiap permasalahan atau penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Contohnya kayak mungkin penyakit ketika dia kurang tidur atau ketika dia kenapa batuk-batuk dan lain sebagainya. Dia memeriksa terlebih dahulu, dia memeriksa apa penyakit yang dialami oleh pasien, sehingga dari data-data tersebut yang dia teliti, dia menarik kesimpulan bahwa yang menyebabkan dari pasien ini karena kurangnya istirahat dan lain sebagainya. Kemudian dalam Alkitab kita menarik data-data atau fakta-fakta dari Alkitab, yaitu contohnya kayak kita ini adalah tubuh atau bait Allah atau bait Roh Kudus. Jadi dari dua metode pemahaman Alkitab ini, baik itu cara deduktif dan induktif, bahwa cara deduktif adalah menarik kesimpulan terlebih dahulu, kemudian melakukan menarik data-data atau fakta-fakta. Kemudian dari deduktif, dia terlebih dahulu menarik atau mempunyai fakta-fakta atau data-data, kemudian ia menyimpulkannya. Nah, dari kedua metode pemahaman Alkitab ini, yang paling tepat atau yang paling baik atau yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah metode deduktif, metode induktif. Kenapa? Karena apa yang dinyatakan Allah itu benar, apa yang dinyatakan Allah itu benar melalui Alkitab. Terima kasih, Pak. Oke, Frankie, ya sudah jelas, bagus ya. Ada yang lain? Saya Pak, Riki Pak. Ya silakan Ricky. Saya Baik, Pak. di siang hari ini dalam perkuliahan kita dalam metode mempelajari Alkitab itu ada dua cara. Yang pertama itu deduktif, di mana penafsir Alkitab ini sudah mempunyai kesimpulan tertentu. Baru dia mengambil ayat-ayat pendukungnya dalam kesimpulannya tersebut. Contohnya dari seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kita dalam dunia medis, bahwa di mana ada pasiennya disuruh duduk, lalu si dokter langsung kasih tahu apa sakitnya, baru dia ambil obatnya, seperti itu. Kalau dari Alkitab, para penafsir dia langsung ada idenya, baru dia mencari ayat-ayat pendukungnya. Kalau yang kedua itu induktif, di mana para penafsir mencari datanya terlebih dahulu, fakta-fakta Alkitab yang terlebih dahulu, baru dia menarik kesimpulannya. Nah, di dalam hermeneutik, dalam langkah pertama eksegese dan eksposisi, yang cocok itu adalah metode induktif. Kenapa? Karena metode ini dapat dipertanggungjawabkan, karena merupakan kesimpulan dari apa yang dinyatakan Allah sendiri dalam Alkitab. Karena kita tahu sekarang bahwa banyak penafsir yang praktis menggunakan metode deduktif, yang mereka itu banyak yang memberikan ajaran-ajaran sesat. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ricky. Ada lagi satu orang lagi, siapa yang mau coba? Ada? Oke ya, itu sudah paham. Mudah-mudahan yang lainnya sudah mewakili ya, paham seperti itu. Jadi beda. Nanti kita lihat. Jadi pengertian induktif, deduktif. Jadi yang digunakan adalah metode induktif. Ya. Oke, baik kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan.
Oke, mari kita perhatikan ada 3 langkah metode induktif. Jadi karena kita menggunakan metode induktif, jadi harus dipahami ada 3 langkah metode induktif dalam memahami Alkitab. Ya, langkah apa saja itu? Perhatikan langkah yang pertama. Jadi ini induktif ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah observasi. Ya, observasi. Observasi itu berarti adalah pengamatan ya, pengamatan. Kemudian yang kedua adalah interpretasi. Ya, interpretasi itu apa? Penafsiran, ya, penafsiran. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah aplikasi. Apa itu aplikasi? Penerapannya, Pak. Penerapan. Nah, coba kita lihat 3 arti ya. 3 arti dari langkah induktif ini. Apa itu observasi? Oke. Observasi itu adalah usaha mencari apa? Data dan fakta Alkitab. Ingat ya, observasi berarti pengamatan, yaitu usaha mencari datanya dulu, fakta-faktanya dulu. Ini ya, faktanya dulu. Ini sederhana gitu. Jadi ingat, mencari data dan fakta itu observasi. Nah, di sini aja cukup lama. Nanti kita di hermeneutik 1 ini paling lama di sini nih, di observasi ini. Karena sangat menentukan, kalau salah mengobservasi pasti salah menafsirkan atau merinterpretasi. Kalau salah menginterpretasi pasti nanti kesalahan dalam aplikasinya atau penerapannya. Jadi sangat menentukan observasi ya. Oke. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi itu adalah usaha untuk mengupas arti yang dimaksudkan oleh pengarang Alkitab. Jadi mengupas artinya. Ya, mengupas artinya yang dimaksudkan oleh siapa? Yang dimaksudkan oleh pengarang Alkitab. Misalnya, siapa pengarang Alkitab kitab Roma? Rasul Siapa? Paulus, Pak. Nah, jadi kita harus memahami menurut pemahamannya Rasul Paulus, bukan menurut pemahaman kita. Gitu ya. Misalnya Injil Yohanes, siapa yang menulis Injil Yohanes? Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Jadi kita harus mengikuti menurut pemahaman Rasul Yohanes. Ya, jadi mengupas arti yang dimaksudkan oleh pengarang Alkitab, yaitu ya. Jadi kalau tadi baru cari data, fakta, ini baru mengupas artinya, ya artinya. Sudah temukan ini. Oh, ini datanya, ini faktanya. Maka sekarang bagaimana memahami data dan fakta itu? Nah, disinilah perlu penafsiran, ya. Perlu penafsiran. Oke. Lalu yang ketiga itu apa? Aplikasi, yaitu untuk usaha. Usaha mentaati apa yang telah diamati dan ditafsirkan. Ya. Nah, ini penting. Kalau hanya terampil mampu mencari data dan fakta, kemudian mengupas arti sampai di situ nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Jadi hanya mengisi otak, membuat kepalanya besar. Orang seperti ini biasanya menjadi orang yang hanya kerjanya mengkritik gitu. Nggak ada buah dalam kehidupannya. Ya, hidupnya nggak berubah. Aku udah tahu kok. Aku lebih tahu dari kamu. Nah itu. Kalau hanya sebatas itu, maka tidak ada nilainya. Goal akhir dari observasi, interpretasi adalah untuk mentaati apa yang sudah diobservasi dan ditafsirkan untuk apa dilakukan dalam kehidupan dan dibagikan kepada orang lain. Oke. Jadi untuk usaha mentaati apa yang telah diamati, ya diobservasi dan ditafsirkan. Sampai di sini paham? Paham? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. sekarang coba kalau sudah paham berarti ya, selain yang 3 orang tadi, ya selain Frankie, Preti, dan Ricky, yang lain. Ayo, ada 3 langkah metode induktif. Yaitu ada 3, observasi, interpretasi. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. 3 langkah metode induktif dalam memahami Alkitab. Metode induktif diketahui melalui 3 langkah berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan usaha mencari data dan fakta dalam Alkitab. Terlebih dahulu kita cari fakta-fakta atau data-data yang perlu kita ketahui supaya kita mengetahui nantinya kesimpulan. Yang kedua, interpretasi.
Interpretasi usaha kita untuk mengupas arti dari penulisnya tersebut. Contohnya seperti Roma yang ditulis oleh Paulus. Kita harus tahu, kita harus mengupas makna dari maksud dari kitab Roma tersebut melalui pemahaman dari Rasul Paulus. Yang ketiga adalah aplikasi. Aplikasi adalah usaha untuk mentaati arti yang dimaksud oleh pengarang Alkitab. Artinya di mana kita mampu mengaplikasikannya, bahkan kita mampu melakukannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pengarang Alkitab tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, itu suara siapa? Septi atau Wati? Septi, Pak. Oke, ya, pirit-pirit suara kalian ya. Oke, siapa lagi yang mencoba? Silakan. Wati, Pak. Wati, silakan Wati. Baik, ada 3 dalam metode induktif, ada 3 langkah yang perlu kita pahami untuk melakukan metode induktif dalam Alkitab. Yang pertama yaitu observasi. Observasi di mana di sana kita dituntut untuk usaha mencari data dan fakta-fakta yang terdapat di dalam Alkitab supaya kita nanti bisa di akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Yang kedua itu interpretasi, yaitu usaha untuk mengupas arti apa yang dimaksud di dalam Alkitab seperti yang Bapak jelaskan tadi, kitab Roma, siapa penulisnya, kita harus tahu terlebih dahulu dan apa maksud daripada kitab daripada Roma tersebut. Dan yang ketiga itu aplikasi, yaitu usaha kita untuk usaha apa yang harus kita lakukan untuk menaati untuk mengamati apa yang dalam tafsiran tersebut, apa yang menjadi aplikasi kita, apa yang tindakan kita ketika kita sudah mengetahui bahkan bisa mengambil kesimpulan dalam Alkitab, suatu Alkitab tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, mantap. Ada satu orang lagi yang Penny, Pak. silakan. Penny. Penny, nanti setelah Penny syukur. Ya, Pak. Di dalam hermeneutik kita menggunakan metode induktif. Ada 3 langkah metode induktif dalam memahami Alkitab. Yang pertama yaitu observasi. Observasi itu artinya pengamatan, dan interpretasi yaitu artinya penafsiran, dan aplikasi yaitu penerapan. Di mana observasi ini, di mana usaha kita untuk mencari data dan fakta di dalam Alkitab. Dan interpretasi yaitu di mana kita penafsiran untuk berusaha untuk mengupas arti yang dimaksud oleh pengarang Alkitab tersebut. Contohnya tadi yang telah dijelaskan yaitu siapa penulis kitab Roma, yaitu ada Rasul Paulus, di mana kita untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pengarang itu. Yang ketiga yaitu aplikasi, yaitu penerapan, di mana usaha kita untuk mentaati apa yang diamati dan ditafsirkan di dalam Alkitab tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, mantap tadi syukur. Yang terakhir syukur. Baik. Ada 3 langkah metode induktif dalam memahami Alkitab. Yang pertama tadi yaitu observasi, di mana observasi ini adalah usaha mencari data atau fakta tentang Alkitab. Nah, observasi ini berkaitan dengan yang namanya pengamatan. Sedangkan interpretasi yaitu penafsiran di mana usaha untuk mengupas arti dan maksud pengarang Alkitab tersebut supaya kita tidak salah memahami. Dan yang ketiga yaitu aplikasi atau penerapan dalam kehidupan kita, di mana ini merupakan usaha kita dalam menaati atau melakukan setiap kebenaran yang ada di dalam Alkitab tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud pengarang Alkitab. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Rata-rata semua udah bisa memahami ya. Cuma nanti di aplikasi itu usaha mentaati apa yang sudah diamati dan ditafsirkan. Gitu ya. Itu lebih sederhana. Usaha ya atau usaha menerapkan atau melakukan ya bisa ya. Yaitu apa yang sudah diamati, ditafsirkan itu ya. Oke, baik. Semuanya saya berharap sudah yang lainnya bisa. Jadi teman-teman yang tadi mewakili yang lainnya sudah bisa. Oke, sekarang kita mulai langkah induktif. Tolong konsentrasi ya, karena dengan ini kalian nanti sudah punya tugas untuk melakukan pengamatannya. Oke, langkah-langkah dalam metode induktif. Apa saja langkahnya? Tadi yang pertama adalah apa? Pengamatan atau disebut dengan observasi.
Ya, apa saja yang dilakukan dalam pengamatan? Ya, jadi kita perlu memahami dulu apa itu pengamatan. Ya, apa itu pengamatan? Pengamatan itu adalah langkah pengamatan, itulah suatu usaha mencari data dan fakta Alkitab untuk dipakai sebagai apa? Bahan bukti penafsiran. Jadi kita cari data faktanya dulu. Itu menjadi ketika kita sudah ada data dan fakta, itulah bahan kita untuk menafsirkan. Ya, jadi ada bahannya. Bahan itu apa? Datanya, faktanya. Nah itu sehingga nanti kita mana sih datanya, mana faktanya. Nah, data dan fakta itu mulai kita tafsirkan. Jadi nggak mungkin bisa menafsir tanpa ada data dan fakta. Oke ya. Nah, itu namanya pengamatan, ya, pengamatan. Jadi itu. Pertanyaan digunakan apa? Di tahap ini. Di tahap pengamatan itu pertanyaan digunakan apa? Pertanyaan digunakan adalah apakah yang saya lihat? Ya, apakah yang saya lihat di sini? Di sini itu maksudnya gini. Sudah ditentukan nasnya, misalnya, nah Yohanes 3 ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 misalnya. Apa yang saya lihat di kitab Yohanes pasal 3 1 sampai ayat 7 ini? Apa yang dilihat? Kita akan lihat nanti data dan fakta ya, nanti ingat ya. Jadi apa yang saya lihat itu dulu. Apa yang saya lihat. Jadi bukan apa yang dimaksudkan, bukan dulu. Jadi apa yang dilihat dulu. Ini namanya pengamatan ya, pengamatan. Ingat ya, ini pertanyaan yang digunakan. Apa yang dilihat berhubungan dengan data dan fakta. Oke. Nah, lalu langkah yang kedua adalah penafsiran atau disebut tadi interpretasi. Interpretasi. Artinya, langkah penafsiran itu adalah suatu usaha mencoba mengupas arti. Mengupas arti yang dimaksudkan oleh pengarang melalui apa? Kalimat-kalimat yang dituliskan. Ya, rangkaian kata-kata yang sudah menjadi kalimat itu perlu ya dikupas artinya. Apa maksudnya sih? Maksudnya si pengarang, apa sih maksudnya Paulus, apa sih maksudnya Rasul Yohanes? Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan yang digunakan di langkah kedua ini apa? Pertanyaannya apa? Apa yang dimaksudkan pengarang? Kalau tadi di pengamatan apa? Apa yang saya lihat di Apa yang saya lihat di sini? Ya, di sini, di nas yang ditentukan maksudnya ya. Nah, itu. Jadi itu. Nah, sekarang kita perhatikan langkah yang terakhir yang ketiga itu adalah penerapan atau disebut dengan aplikasi. Ya, arti dari penerapan atau penaplikasi itu apa? Jadi ini suatu usaha menaati apa yang telah kita observasi dan apa yang kita tafsirkan. Ya. Jadi ini. Jadi itu goal akhirnya itu. Berarti goal akhirnya itu adalah perubahan, ya, perubahan. Tujuan saya untuk mengamati, tujuan saya untuk menafsirkan adalah supaya bisa saya aplikasikan, ya, aplikasikan, ya. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaan apa yang digunakan? Pertanyaannya apa? Apakah yang harus saya lakukan berdasarkan arti dari bagian Alkitab ini? Ya, jadi sekarang apakah yang harus saya lakukan? Kata kuncinya adalah yang dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan berdasarkan arti dari bagian Alkitab yang sudah kita yang sudah diamati dan juga yang tafsirkan. Gitu, ya, apa yang mau dilakukan? Ya, kira-kira jelas? Sudah ya? Jelas ya? Oke, nah itu jadi jangan lupa itu 3 pertanyaan tadi untuk setiap ini karena ini akan dilakukan terus nanti melatih otak ya, melatih pikiran kita ya. Tentunya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Oke, sekarang langsung saja kita mulai dengan langkah pengamatan. Ini sudah mulai praktek ini ya. Ini latihan ya. Ya, latihan. Langkah pertama dalam pengamatan ataupun observasi, apa yang dilakukan? Ya, dengan pertanyaan tadi apa yang saya lihat di sini. Jadi langkah yang pertama adalah apa? Berdoa. Ya, kira-kira mengapa kita berdoa? Apa kepentingannya berdoa baca Alkitab sebelum baca Alkitab, mempelajari Alkitab? supaya kita meminta didikan dari Tuhan untuk memahami Alkitab. Lebih memahami Alkitab. Oke, jadi kita supaya dituntun bisa mengerti memahami Alkitab, itu ya. Nah, berdoa, apalagi? Supaya kita memiliki sikap yang benar pada saat kita membaca Alkitab, Pak. Nah, berdoa itu menentukan sikap yang benar pada saat membaca Alkitab. Oke, semuanya baik dan benar. Tetapi sesungguhnya kalau mengapa kita perlu berdoa, nanti kan kita bersama-sama ya.
itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri bahwa kita tidak mengerti, memahami Alkitab tanpa pimpinan Tuhan. Ya, tanpa pimpinan Roh Kudus. Ya, tanpa Tuhan kita nggak mengerti firman-Nya. Maka kita perlu bimbingan Tuhan melalui permohonan doa. Lalu yang kedua adalah bacalah nas yang akan diselidiki itu berkali-kali. Jadi membaca Alkitab satu nas yang sudah ditentukan tidak cukup hanya membaca satu kali, tidak dapat apa-apa. Ya, 2 kali, 3 kali. Kalau saya sendiri aja masih 2-3 kali, nggak pernah 1 kali. Ya kalau persiapan khotbah atau misalnya ya, itu nas itu saya baca itu minimal 3 kali, minimal 3 kali. Nah itu baru kita mudeng, paham, gitu ya. Nah jadi saya cari dulu datanya, faktanya, baru saya tafsirkan, gitu ya. Nah ya dengan menggunakan alat-alat yang sudah tersedia ya. Kemudian baru setelah itu kita amati fakta-fakta dalam nas. Ya, diobservasi apa sih maksudnya di situ? Ya, gembalakanlah domba-dombaku misalnya. Apa yang dimaksud dengan kasih gitu ya. Nah, oke, jadi itu. Kemudian hal yang keempat, penting lagi amatilah struktur dan susunan antara fakta-fakta yang sudah diamati. Di dalam setiap paragraf atau setiap kalimat itu ada namanya susunan. Susunan kalimat. Kalian sudah belajar bahasa Indonesia ya? Ya, bagaimana membuat suatu kalimat? Ya, satu kalimat itu akan ada susunannya. Susunannya itu biasanya apa? Mana predikat, mana apa? Subjek, predikat, objek, keterangan, Pak. Ya, keterangan. Nah, itu kan. Nah, itu untuk menyusun suatu kalimat yang baik ataupun kalimat yang efektif, ya. Kalimat efektif, ya. Jadi itu ada strukturnya. Ya, strukturnya itu nanti cukup banyak ini. Ada 16 struktur yang harus diperhatikan, ya. Tapi tidak selalu semua itu ada di setiap nas Alkitab, enggak, ya. Tidak. Jadi ada kemungkinan ada yang strukturnya ada, tapi ada juga yang tidak gitu ya, atau berbeda ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Jadi langkah pertama dalam metode induktif itu disebut dengan tadi pengamatan dengan pertanyaan apa yang saya lihat di sini. Oke. Nah, sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar teologi atau mahasiswa teologi, kecakapan pertama yang harus kita kuasai itu adalah apa? Melatih otak. Ya, melatih otak kita untuk mengamati dengan teliti. Ini otak yang sudah diperbaharui oleh Kristus, ya. Kalau belum ada Roh Kudus, ya ini susah ini otak ini, ya. Nah, tapi kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, nah otak kita ini dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Metode penting. Metode itu harus, tapi Roh Kudus juga yang menggunakan kita, memakai kita, pikiran kita, ya. Nah, tapi tidak boleh juga bergantung kepada otak karena otak kita terbatas, ya. Jadi itu melatih otak. Jadi nanti terbiasa. Seperti dari awal saya katakan, bagaimana supaya kalian ini belajar memahami Alkitab mandiri, secara mandiri. Tidak lagi bergantung kepada pendeta, tidak lagi bergantung kepada orang lain. Tapi kalian sudah punya cara sendiri. Karena apa? Otaknya sudah terlatih. Oh begini ketika saya baca Alkitab, saya cari dulu datanya. Saya cari dulu faktanya. Baru saya tafsirkan data dan fakta itu. Setelah menemukan arti data dan fakta itu, oh apa yang mau saya terapkan? Nah, sederhananya begitu ya. Jadi otak kita terlatih jadinya ya. Nah, kalau itu maka tidak mungkin ngantuk. Tidak mungkin tertidur kalau pikirannya jalan. Ya, tidak mungkin ya, bahkan menikmati. Saya kalau udah baca Alkitab itu bisa berjam-jam. Kadang-kadang lupa ya kan sampai ke pegal tuh kaki itu kan. Nah makanya setiap membaca Alkitab sudah pasti ada air minum. Seperti sekarang ini ada air minum 2 ya, ada 2 di situ air minum. Mengapa? Karena duduk cukup lama membutuhkan mineral, membutuhkan air minum. Ya, air minum dalam kehidupan kita. Karena memerlukan namanya air ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gini. Mengapa pengamatan itu penting? Jadi mengapa pengamatan itu penting atau observasi penting? Kepentingan langkah pengamatan, perhatikan di sini. Kalau pengamatan kita tidak lengkap, perhatikan ya. Kalau pengamatan kita tidak lengkap atau tidak tepat, ada kemungkinan besar bahwa penafsiran pun akan tidak tepat, akan salah. Ya, demikian juga penerapan kita tidak akan lengkap dan tidak tepat. Bisa ya?
Nah, jadi pengamatan itu sangat menentukan. Kalau salah dalam pengamatan, akan salah di dalam penafsiran. Kalau sudah salah dalam penafsiran, pasti salah dalam penerapan. Kita ini hamba-hamba Tuhan harus bertanggung jawab. Jangan sampai jemaat yang mendengarkan khotbah kita, ajaran kita, salah menerapkan, tersesat karena kita salah mengajarkan. Mengapa salah mengajarkan? Karena kita salah untuk mengamatinya. Nah, makanya penting sekali pengamatan itu. Kunci utama itu adalah harus sukses dan berhasil di langkah pertama, namanya pengamatan. Ya, pengamatan. Ya, ini cukup lama kita nanti belajar pengamatan ini. Ya, 3 sampai 4 kali pertemuan belum selesai. Ya, makanya ada hermeneutik 2. Nanti lebih banyak di penafsiran. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi dikatakan langkah yang pertama itu dalam pengamatan apa? Berdoa. Mengapa kita berdoa? Mengapa perlu berdoa? Karena doa itu merupakan pengakuan akan apa? Keterbatasan diri sendiri. Ya. Jadi kita harus sadar kita terbatas. Kita ini bukan ahli, ya. Nah, kita ini memiliki keterbatasan, maka perlu minta hikmat dari Tuhan. Ya, sadari keterbatasan kita, ya. Ya, siapapun itu. Ya, mau sudah banyak belajar teologi, belajar Alkitab, baca Alkitab, tetap harus berdoa. Ya, jadi kita teladani pemazmur, ya, pemazmur. Ya, coba kita baca dulu ayat Alkitabnya yang mendasari hal itu, ya. Oke, satu orang bisa baca yang ada di perikop saja, yang ada di PowerPoint maksudnya. Silakan. Mazmur 119 ayat 18, begini firman Tuhan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, jadi Alkitab atau firman Tuhan itu adalah firman yang ajaib, tapi kita tidak bisa mengerti Alkitab atau firman yang ajaib itu, Taurat yang ajaib itu kalau Tuhan tidak menyingkapkan. Makanya memohon, singkapkanlah mataku. Ya, artinya apa? Saya ingin mengerti, memahami keajaiban Tauratmu ya Tuhan. Ya, sehingga pemazmur memohon kepada Tuhan supaya disingkapkan kebenaran itu. Oke. Nah, lalu lanjut kita perhatikan lagi ayat yang berikut, Mazmur 119 ayat yang ke-30 34. Silakan gantian. Baca. Mazmur 119 ayat 30 sampai 34. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ya, nah lagi-lagi pemazmur mengatakan di sini, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, yaitu petunjuk ketetapan itu adalah firman. Ya. Jadi harus memahami dulu, paham dulu, baru dikatakan setelah mengerti, memahami, baru dipegangnya sampai akhir, artinya dilakukan dalam kehidupannya. Lalu dikatakan lagi, buatlah aku mengerti, ya mengerti Taurat-Mu, maka aku akan memeliharanya, aku akan melakukannya dengan cara apa? Dengan segenap hatiku. Nah, seseorang bisa melakukan, menaati, itu adalah sesuatu yang sudah dimengerti. Nah, dimengerti. Nah, jadi upayakanlah kita mengerti supaya kita melakukan apa yang kita sudah mengerti. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi mengerti dulu, paham dulu, ya data dan faktanya. Nah, kita tafsirkan. Setelah ditafsirkan, baru kita bisa melakukannya. Nah, itu, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan satu lagi ayat Alkitab. 1 Yohanes 16, 12, 15. Gantian untuk membaca. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, tadi memahami satu metode Alkitab, cara memahami Alkitab itu penting dan sangat penting ya, yaitu dengan metode induktif. Tapi jangan lupa ya, kita harus bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah disebut sebagai roh kebenaran yang akan menolong memimpin kita untuk mengerti seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus itu yang akan berkata-kata tentang Yesus kepada kita. Roh Kudus itu yang berkata-kata tentang firman Tuhan kepada kita. Apa yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi yang akan datang. Jadi begitu, tetap bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya, jadi dua hal ini. Pelajari metodenya, bergantung kepada Roh Kudus. Dua-duanya harus gunakan. Jangan begini, udahlah tergantung kepada Roh Kudus, nggak usah metode-metodean, perlu metode. Itu adalah metode itu usaha pikiran manusia. Nah, ada yang begitu tuh. Ya. Nah, ada yang begitu. Ngapain sih pemahami metode-metode? Yang penting bergantung kepada Roh Kudus. Nah, sampai hari ini hamba-hamba Tuhan banyak yang begitu, yang tidak sekolah, hanya dengar khotbah-khotbah, dengar seminar-seminar ya. Ya langsung diangkat jadi pendeta. Nah, itu kan. Nah, dia punya pemahaman begitu. Ya, telan bulat-bulat apa yang didengar dari seminar, padahal itu belum tentu sesuai dengan pengertian yang sangat mendalam maksud dari penulis ya. Nah, itu. Jadi ingat ya, Roh Kudus sangat berperan pada saat kita menggali memahami Alkitab. Jangan pernah dilupakan peranan Roh Kudus ya. Itu penting. Oke. Sekarang nah, ini perhatikan. Ini perhatikan. Di dalam pengamatan dikatakan, bacalah nas yang akan diselidiki berkali-kali. Bacalah nas yang akan diselidiki berkali-kali. Kalau sudah ditentukan nasnya, baca 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau pemula biasanya paling tidak sampai 5 kali. Ya 5 kali. Ya 5 kali. Kalau itu pemula. Tapi kalian sudah biasa baca Alkitab. Bahkan sudah dengar, sudah khotbah. Tidak tahu khotbahnya kalian menggunakan hermeneutik mana itu ya. Nah, atau khotbah yang sudah ada, lalu kalian khotbahkan lagi sih nggak salah, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi saatnya kalian bisa menemukan mutiara sendiri, ya, ya harta dalam karun, ya, yang sangat berharga itu, ya mutiara. Oke. Nah sekarang gini, di dalam mengamati, dalam membaca itu berkali-kali, bacalah konteks ya, konteks dulu. Konteksnya, konteks ayat itu. Nah, perhatikan apa itu konteks. Apa itu konteks? Jadi arti dari konteks itu adalah bagian-bagian sebelum dan sesudah bagian yang mau kita pelajari. Itu konteks, bagian-bagian. Misalnya sudah ditentukan nasnya, nah pasti nas itu ada berhubungan dengan nas yang lain. Atau kita sudah tentukan ayatnya, ayat Alkitabnya, pasti ayat itu berhubungan dengan ayat-ayat yang lain, ayat yang sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu konteks, ya konteks. Makanya jangan mencopot ayat, lalu engkau nggak memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya. Nah ini nanti pengertiannya nggak utuh, bahkan bisa saja keliru, sesat. Mengapa? Nah, saksi Yehova itu seperti itu. Ya, ketika mengatakan bahwa Yesus itu dicipta karena main copot ayat Alkitab, tidak melihat hubungannya ayat itu dengan ayat yang lain. Misalnya, Kolose 1 ayat 15 menjadi ayat yang mereka favoritkan untuk mengatakan bahwa Yesus dicipta. Yesus itu adalah ciptaan. Nah, Yesus ciptaan karena hanya membaca 15. Tapi nggak ada membaca 16. Kalau dibaca 16, maka lebih lengkap lagi, lebih utuh lagi. Di dalam Dia, di dalam Yesus, diciptakan segala sesuatu. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Ya kan? Di dalam Yesus. Nah itu. Jadi harus lihat hubungannya dua ayat itu. Ya, itu namanya konteks. Ya, konteks. Nah, ini saya baru buat juga satu ya bukan merasa karena lebih hebat pintar, tidak, tapi mengingatkanlah teman-teman hamba Tuhan. Nanti lihat di YouTube saya itu, ya menegur orang yang main copot ayat Alkitab, ya tidak melihat konteksnya, ya konteksnya, terutama yang mengatakan ya nanti hamba Tuhan banyak nanti hamba Tuhan yang melayani melakukan mujizat, ya demi nama Tuhan, ya melakukan mujizat berseru-seru atas nama Tuhan, tapi Tuhan akan tolak dan masuk neraka gitu ya.
Nah, jadi kalau dia mati di situ tidak ada berbicara kepada hamba Tuhan. Konteks pasal Matius 7 itu tidak. Yesus ini berbicara kepada siapa? Ya, berbicara kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu ya nabi-nabi yang tidak beriman kepada Tuhan, tapi mereka berseru atas nama Tuhan, melakukan mujizat atas nama Tuhan. Harus dilihat konteksnya, jangan hanya dibaca ayat 21-23-nya, tapi baca juga ayat 15-nya berkaitan dengan itu. Itu namanya konteks. Ya, bisa paham ya? Oke. Ya. Nah, jadi kepentingan konteks itu apa? Apa kepentingannya? Ya, kepentingan dari konteks itu adalah untuk memulai mengenal seseorang kita perlu tahu latar belakangnya. Itu konteks. Ya. Misalnya ya kalau si Frankie mau cari calon pacar gitu kan. Dia tidak hanya ketemu di jalan, senyum-senyum, lalu mengatakan, "Ayo kita pacaran yuk." Ya kan? Kan bukan begitu. Ya kan? Nah, perkenalan dulu. Nah, kok orang itu senyum dengan saya, apa dia kenal saya ya? Apakah karena saya Frankie ini ganteng ya? Apa GR kan? Itu ganteng kan gitu ya. Akhirnya didekatin misalnya, dia dekatin. Nah, kalau ada hati, pasti diselidiki dulu latar belakangnya siapa dia. Jangan-jangan agamanya beda. Ya jangan-jangan dia wanita yang tidak benar. Nah, dia senyum-senyum, nah yang lain sebagainya. Nah kan? Makanya tidak ada dalam kamusnya Kristen yang mengatakan ya pandangan pertama ya atau langsung jatuh cinta, itu nggak ada, itu dunia itu. Ya. Nggak ada pandangan pertama langsung jatuh cinta. Nah, kalau pandang nanti di pintu orang yang keluar nenek-nenek ya, nah langsung jatuh cinta. Nah, itu kan? Nggak ada begitu. Nah, harus semuanya diselidiki dulu, lihat dulu latar belakangnya. Ya, bukan hanya tahu namanya, tahu kehidupannya, tahu orang tuanya, sampai kepada hal yang paling mendetail harus tahu. Kalau sudah tahu, oh ternyata orangnya baik, orangnya sopan, dia sekolah, dia kuliah, ya, dia ramah, dia anak Tuhan. Oh, dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Mengapa? Karena udah kita tahu, kita latar belakangnya seperti itu, maka kita mulai langkah berikut. Oh, ini cocok ini dijadikan jadi pacar. Gitu. Makanya jangan terlalu mudah wanita-wanita ini dipacarin oleh pria ya. Ya. Jangan. Biarkan dulu dia ya meneteskan titik-titik darah, ya kan, berkorban gitu ya. Jangan baru dibilang I love you aja hatimu langsung bergetar gitu kan. Ya, masa sih hatinya jangan ya terlalu mudah baru dikasih traktir makan pecel lele aja ya sudah bergetar hatinya gitu ya. Yuk traktir yuk, berarti kamu pasti belum makan kan? Ayo setraktir yuk. Nah, mau. Nah, padahal maksudnya untuk mentraktir ada yang ingin diomongin. Tahu nggak berarti? Ya sebenarnya sudah lama saya mengamat-amati memperhatikan kamu. Apa itu? Ya kan? Masa kamu nggak tahu sih? Nggak tahu. Ah, pasti kamu tahu, pura-pura nggak tahu ya. Apa maksudnya mau? Ya. Jadi maksud kamu di sini traktir saya makan untuk apa? Nah, mulai. Ya kan? Nah, gitu. Nah, itu ditanya-tanya, itu tujuannya untuk diajak makan, bukannya karena makan, tapi ada maksud tertentu. Menyelidiki konteksnya, si Preti itu seperti apa gitu. Ya, gitu ya. Nah, itu contohnya. Jadi latar belakangnya seperti apa. Nah, jadi sama dalam hal ini, dalam hal Alkitab, menganalisis Alkitab, kita perlu perhatikan konteksnya. Ya, setiap penulisan Alkitab ada namanya latar belakang. Bagian dari Alkitab yang akan kita amati. Sudah belajar pengantar PL, perantar PB, selalu dikatakan latar belakang penulisan. Ada ya? Ya. Judul kitab, penulis kitab, tahun penulisan, itu kan latar belakangnya. Nah, itu latar belakang politik, ekonomi, sosial dan yang lain gitu ya. Nah, itu. Nah, apa tema-temanya, tujuan penulisannya, kata-kata yang sulit untuk dipahami. Nah, semua di situ. Kalau saya dulu mengajar pengantar PLPB begitu, ya. Nah, jadi kerangkanya yang ditemukan dulu di PL, belum masuk dalam contoh penafsiran, kerangkanya dulu, ya. Kerangkanya dulu, garis-garis besarnya dulu, ya. Nah, itu jadi penting. Mengapa penting sekali latar belakang? Supaya kita jangan sampai salah memahami, mengerti. Saya sudah pernah sampaikan nih di awal kelas. Mengapa seringkali orang salah menerapkan misalnya, ya.
wanita tidak boleh jadi gembala sidang, wanita tidak boleh jadi pemimpin. Nah itu, mengapa demikian? Karena salah dalam pengamatan, maka salah dalam penafsiran, salah dalam aplikasi. Ya, karena apa? Tidak melihat latar belakangnya. Mengapa Paulus mengatakan wanita lebih baik berdiam diri pada saat itu, pada peristiwa itu? Mengapa Paulus mengatakan demikian? Itu, ya, itu yang dilihat pada saat itu, latar belakangnya apa sih? Ya, Paulus mengatakan demikian. Maka kita akan memahami, mengerti, oh, ternyata yang dimaksudkan itu bukan berarti itu suatu perintah permanen yang harus kita kerjakan, lakukan seperti itu sampai zaman sekarang. Nah itu ya, harus melihat Alkitab itu juga secara komprehensif. Wanita terlalu banyak yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab. Ya, banyak. Deborah, Esther, siapa lagi selain Deborah, Esther? Ruth. Terus siapa lagi? Ya? Mika. Ya? Cukup. Deborah, Pak. Ya tadi Deborah sudah. Mika, Pak. Mika itu bukan. Ya. Abigail, Pak. Abigail, Pak. Nah, kemudian kalau ada perjanjian baru ada siapa? Maria. Maria. Marta di gereja mula-mula siapa? Ada siapa? Ada Eunike. Oh, itu Ibu Eunike. Itu kan? Nah, itu semua dipakai dalam pelayanan oleh Tuhan, ya. Pakai dan banyak yang lainnya, ya banyak yang lainnya. Dan juga kalau kita melihat konteks misalnya Matius 28-19. Apa dikatakan di sana? Itu perintah hanya untuk pria. Pergilah pria-pria, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya pria di situ yang di situ? Tidak semua orang. Tidak, Pak. Semua orang. Semua Tanpa terkecuali, Pak. ya, termasuk di situ perempuan. Ya. Makanya sekarang ini ada gereja tertentu melarang wanita melakukan baptisan. Nah, melarang wanita melakukan memimpin perjamuan kudus karena Yesus laki-laki yang memimpin perjamuan kudus. Maka di gereja pun demikian. Silakanlah itu ke gereja masing-masing. Ya, tapi kalau dalam pemahaman Alkitab tidak ada yang mutlak seperti itu, tidak ada. Kalau ada mutlak, harusnya Yesus buat satu ayat Alkitab. Para rasul, nanti kalau kamu memimpin perjamuan kudus hanya kalian ya, nggak boleh perempuan. Itu harusnya ada larangan langsung gitu. Nah baru kita ikuti. Oh iya, dia sendiri aja larang. Nah, gitu kan. Nanti para rasul, nanti tidak boleh loh para perempuan jadi gembala sidang ya. Tolong kasih tahu ya. Nah, kalau misalnya ada larangan seperti itu, baru kita ikuti. Kami sudah berkata. Nah, Yesus ada nggak mengatakan demikian dalam Alkitab? Ada nggak? Dilarang. Ada nggak? Ada nggak? Pernah temukan? Pernah temukan nggak dalam Alkitab? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, itulah pentingnya kita memperhatikan namanya latar belakang. Dalam konteks itu ada latar belakang. Oke, sekarang kita perhatikan bersama-sama ya konteksnya. Perhatikan di sini, kebanyakan buku membagi konteks dalam dua bagian besar, yaitu konteks dekat dan konteks jauh. Dan juga atau dikatakan bagian sebelum dan bagian sesudah yang akan dipelajari. Jadi perhatikan di sini ada namanya konteks dekat dan konteks jauh. Ya, konteks dekat dengan konteks jauh. Apa itu konteks dekat dan konteks jauh? Nah, apa itu konteks dekat dengan konteks jauh? Ya, kita perhatikan dulu sebelum masuk ke pemahaman konteks dekat dan konteks jauh itu ada tahap-tahap. Ya, tahap-tahap di dalam bacaan konteks. Perhatikan nih. Tahap yang pertama adalah apabila saudara nanti mengamati ayat, maka perlu membaca paragrafnya. Tahu paragraf ya? Tahu ya? Tahu, Pak. Nah, baca paragrafnya. Nah, lalu yang kedua untuk memperhatikan konteksnya, apabila mau mengamati paragraf, tadi sudah mengamati paragraf, maka baca dulu pasalnya. Pasal itu secara keseluruhan. Pasal mana yang sudah dikutip, baca dulu pasal itu keseluruhan. Waduh, panjang sekali ya. Kok ini ada 40 ayat ini. Ya, 40 ayat. Masa harusnya baca semua? Ya memang. Makanya dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan waktu, nggak boleh sambilan. Ya, sambil bikin ayat telur balado, ya baca Alkitab, ya kan gitu ya.
Ya, sambil ya masak air, akhirnya airnya gosong, Alkitabnya nggak ketemu. Nah itu kan, ya ada air gosong nggak? Ya, nah begitu. Nggak bisa sambilan. Ya, jadi memang harus waktu khusus gitu. Ya, duduklah kau di situ. Ya, ya tenangkan hati, tenangkan pikiran, siapkan waktu. Gitu ya. Ya, paling tidak 15 menit, 30 menit. Ya. Oke, makanya nanti dalam praktek nanti praktek ini kalian tidak langsung banyak ayat dulu, jangan dulu ya, paling banyak 5 ayat, paling banyak atau satu ayat dulu latihannya ya. Oke. Oke, nah sekarang kita perhatikan. Konteks itu adalah setiap detail, ya setiap detail bagian yang terkait dengan keseluruhan bagiannya. Detail-detail. Jadi betul detail sekali kita lihat tuh data dan faktanya secara detail, ya. Nah, ya dalam konteksnya nih. Misalnya sehingga bisa menemukan apa? Apa budaya yang terjadi pada saat itu? Budayanya gimana? Kebiasaannya gimana? Pola pikirnya pada saat itu seperti apa? Ya, pola-pola yang dia lakukan pada saat itu seperti apa? Jadi bukan sekarang ini, aturan setempat. Jadi masa lampau, masa pada saat itu, kejadian Alkitab itu dituliskan, diceritakan. Itu dulu. Geografisnya bagaimana? Ya, keadaan geografisnya bagaimana? Nah, ini semuanya merupakan konteks yang perlu dipelajari pada saat mempelajari teks Alkitab. Ya, budaya, kebiasaan, pola, aturan setempat, dan juga geografisnya. Nah, ini ya itu namanya memahami Alkitab. Nah, sampai di sini kita ternyata memahami Alkitab itu tidak segampang kita pikirkan ya. Itu ya, tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Ya, begitu. Ya, tapi kalian pasti bisa. Ya, pasti bisa ya, pasti bisa. Oke. Perhatikan di sini. Nah, perhatikan ya konteks ya, konteks. Konteks itu tadi katakan yang diperhatikan kata-kata, bagian ayat, ayat yang di seputar teks. Ya, seputar teks. Temukan ayat-ayat di seputar teks yang kita tentukan. Misalnya tadi saya katakan, Yohanes 3 ayat 16, berarti tidak boleh hanya 16. Perhatikan ayat 17, 18 sampai selesai, atau ayat sebelumnya berarti ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Itu. Ya, itu perhatikan. Baca itu. Ayat-ayat di sekitarnya itu. Ya, ini apa untuk apa? Untuk menentukan artinya. Jadi untuk mengerti ayat Alkitab itu tidak cukup hanya mengutip satu ayat, mencopot satu ayat, tidak bisa. Ya, harus perhatikan beberapa ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian perhatikan kata-kata atau ide yang diulang-ulang. Ada kata-kata yang diulang-ulang atau ide-ide yang diulang-ulang itu biasanya menunjukkan penting. Namanya pengulangan itu penting. Kalau nggak penting nggak perlu diulang-ulang. Memberikan perhatian khusus kepada kata-kata yang diulang, kata-kata yang sama diulang, atau kalimat-kalimat yang diulang-ulang itu ada dalam ayat Alkitab. Oke. Oke, sekarang perhatikan ini. Lihat gambar ini. Ya, lihat gambar ini. Semua perhatikan. Dari gambar ini saya kalian supaya tahu kalian memperhatikan mana konteks dekat dan konteks jauh. Sekarang kita mulai dari konteks dekat aja dulu. Ya. Oke. Konteks dekat. Kalau konteks dekat ini perhatikan kata. Kata dinas yang sudah ditentukan. Nas yang sudah ditentukan. Ya. Nah, kalau sudah temukan kata di ayat ini ayat. Ini kata itu ada di ayat yang sudah ditentukan tadi. Ayat. Nah, kalau dikembangkan lagi ada pasal. Ya, pasal. Ya, kalau sudah ditentukan misalnya ya kitabnya, kitaban pasalnya, ayatnya. Oke, baru kita perhatikan mulai dari Alkitab secara keseluruhan, kitab, pasal, ayat, kata. Nah, ini dari Alkitab berarti secara keseluruhan, kitab berarti menentukan kitab mana. Ya, kitab mana? Kitab Yohanes kah? Lukas kah? Atau yang lain. Baru setelah ketemu kitabnya, pasalnya. Pasal yang mana? Setelah pasalnya, ayatnya, katanya. Jadi dari yang jauh semakin dekat sampai kepada kata. Gitu ya. Sampai kepada kata dari ayat yang sudah ditentukan. Oke, paham ya? Oke, jadi itu. Nah, sekarang begini, jadi mana konteks dekatnya, mana konteks dekat asalnya? Konteks dekat itu adalah kata, ayat, pasal. Oke ya. Konteks dekat itu adalah kata, ayat, pasal. Ya. Misalnya, atau bisa juga nanti konteks dekat itu adalah penulis yang sama, kitab yang berbeda. Ya, misalnya
Galatia dan kitab Efesus itu mirip-mirip. Mengapa mirip-mirip? Karena ditulis orang yang sama. Siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Rasul Paulus, Pak. Ya, jadi itu ya, jadi ada, jadi itu. Nah, ini. Tapi kalau udah konteks jauh itu sudah beda kitab. Ya, beda kitab. Lebih jauh lagi beda Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nas yang dibaca itu adalah di Perjanjian Baru, misalnya kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-6 misalnya kan. Coba baca dulu Matius 2 ayat 6. Yuk, Matius 2 ayat 6. Contoh, misalnya ini konteks jauh ini. Yuk, silakan. Konteks dekatnya berarti konteks dekatnya itu Matius 2 ayat 6 berarti ayat 1 sampai 4. Ya, itu konteks dekatnya, baru ayat 7 sampai seterusnya sampai selesai. Lalu konteks jauhnya mana? Coba baca dulu. Matius 2 ayat 6, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, nanti itu konteks jauhnya mana? Konteks jauhnya itu di mana? Perjanjian Lama. Mika pasal 5 Perjanjian ayat baru. 1. Yaitu di mana? Di kitab Mika pasal 5 ayat 1. Ya, itu namanya konteks jauh. Udah beda perjanjian, beda kitab. Perjanjian baru dengan perjanjian lama. Itu konteks jauh ya. Jadi melihat dengan beda perjanjian. Kira-kira udah paham? Paham pengertian konteks dekat dan konteks jauh sudah? Paham, Pak. Sudah ya. Oke. Oke. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas. Oke, sekarang lanjutkan dengan langkah ketiga dalam proses pengamatan. Bentar dulu.